Halo Sobat Gardening. Kali ini aku mau mencoba untuk menanam bunga anemon ya. Ini anemonnya nih. Ini anemon udah agak lama, sekitar ini udah 3 tahun yang lalu ya aku beli, tapi aku lupa untuk kutanam. Jadi aku selalu simpan, dan ini aku ketemu akhirnya, jadinya aku tanam. Ini dari yang 3 tahun lalu nih kan, sama nih kan ya, yang 30 biji sekarang jadi 15 biji jualnya. Ini yang awal-awal ya, 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah ini semua anemon juga ya, sama semua. Ini aku beli yang terbaru nih, tahun kemarin aku beli ya. Jadi nanti aku mau tanam ini anemon ya, anemon the Chine, terus juga ranunkel. Ini ranunkelnya ada beberapa, ranunkelnya macam-macam. Ini juga anemon coronaria. Aku sebenarnya di kebun masih ada, cuman nggak begitu banyak karena tahun kemarin itu aku gali terus aku lupa, jadi yang ada di sana itu yang nggak aku gali ya. Ini the Chine semua. Ini ranunkel ya, ranunkel warnanya mix. Nah yang ini nih macam-macam sebenarnya. Ini aku beli banyak, pas waktu itu aku beli diskon, cuman ini kok cuma ada segini ya, kalau nggak salah masih ada lagi, nanti aku coba cari lagi. Ini yang warna oranye cantik. Aku sebenarnya tanam semua dulu, terus yang tahun kedua aku setengahnya aku gali, jadi yang sekarang itu nggak jelas. Ini yang mix ya, aku beli waktu ada diskon. Jadi kalau mau beli-beli seperti ini kan ada masanya ya, ada musim-musim pembeliannya, dan aku biasanya belinya itu agak-agak telat, jadi suka dapat diskon. Dan kadang kalau jeli kita bisa dapat diskon lebih dari setengahnya, bisa 70%. Nah mengenai masalah anemon atau juga ranunculus, aku mau cerita. Jadi anemon ini ya, anemon ini ada banyak. Kalau yang ini anemon the Chine, dalam kategori anemon yang berbiji seperti berumbi seperti ini. Ini ada beberapa kategorinya, dan yang sekarang ini aku tanam kan anemon yang the Chine ya. Nah terus di anemon the Chine itu macamnya juga sebenarnya ID-nya banyak. The Chine itu secara umumnya ya, tapi kalau dilihat per warnanya itu ada namanya sendiri, aku lupa. Contohnya kayak misalnya ST Brigit, Mr. Fogg, Mr. Fokker, dan macam-macam deh. Aku lupa nama-nama detailnya ya. Dan kembali lagi, aku mau cerita tentang anemon. Jadi ini anemonku ya. Ini enggak anemon the Chine ya. Yang anemon the Chine itu kan yang serapis. Ini yang berlapis-lapis, yang double. Namanya aku lupa, ada macam-macam namanya. Nanti coba ku cek ya. Ini yang anemon biasa, ini yang the Chine yang seperti ini ya. Ini namanya Mr. Fokker. Ini yang warnanya kayak gini namanya Mr. Fokker ya. Nah, terus yang tumpuk modelnya seperti ini namanya anemon Lord Lieutenant. Nah, ini aku simpan nama-namanya. Terus yang ini warna pink kayak gini Admiral anemonnya namanya. Ya, yang pink. Terus yang putih warna namanya ST Brigit Mount Everest. Jadi 2 tahun lalu aku tuh beli per ID. Jadi aku tahu nama-namanya. Jadi aku tulis. Nah, yang ini anemon ST Brigit. Sebenarnya ini agak-agak, yang ini nih waktu awal-awal bagus. Ini pas aku foto nih pas lagi jelek-jeleknya ya. Jadi seperti ini. Nah, yang ini anemon Governor ya. Ini anemonnya cantik. Coba deh nanti beli bagi kalian yang belum punya ya. Ini aku sarankan, aku rekomendasikan. Tapi mungkin bagi yang tinggal di Indonesia agak susah untuk tanam ini, dan mungkin bisa juga sih, tapi agak susah. Di dataran tinggi kemungkinan bisa, tapi peluangnya juga aku kurang tahu. Mungkin 50% masih bisa lah ya.
Terus yang ini anemon Mount Everest yang warna putih. Ya, ini Admiral. Terus ini anemon double petal. Jadi di anemonnya sendiri itu macam-macam, tapi yang kategori di musim semi itu ada sekitar beberapa jenis. Yang aku bahas sekarang kan The Chain sama apa namanya, yang dalam The Chain-nya itu sendiri kan macam-macam sama anemon coronaria. Nah, sementara yang anemon jenis lain itu ada lagi yang di musim semi juga, namanya anemon Belanda. Dan sementara kalau yang di musim apa namanya gugur, anemonnya beda lagi namanya. Nah, ini yang sekarang ranunkel. Ini ranunkelku 2019 tahun lalu ya. Nih. Macem-macem. Ini ya. Jadi ada banyak sebenarnya, ini aku punya. Koleksinya hampir lengkap. Ya nih, contohnya ini. Ini koleksiku ya. Sebenarnya aku punya banyak ya, waktu 2019 itu aku tanam, sebelumnya aku juga tanam. Nah, ini waktu itu fullnya ini seperti ini. Ya. Nah, ini yang sebelah sini nih semuanya nih ranunkel semuanya nih. Nah, ini ranunkel. Jadi nanti rencana aku mau banyakin lebih banyak lagi biar jadi bunganya lebih bagus. Cuman ranunkel ini kan dia lebih suka cahaya matahari ya. Jadi kalau dia agak diredup suasananya nanti akan banyak apitnya. Jadi disarankan harus bener-bener yang lebih tahan panas. Maksudnya suasananya itu cahaya mataharinya langsung gitu, jangan teduh. Ya, ini ranunkel dan anemonku ya. Nah, ini ada beberapa tanamanku. Ini contohnya, ini tanamanku campur ya sama dahli. Ini yang kecil-kecil itu dahli ya. Ini ranunkel ya. Nah, sekarang kalau kita bahas yang itu tadi ya, yang anemon tadi ya. Nah, ini yang anemon Mr. Fokker yang tadi aku bilang itu warnanya biru ya. Terus cari lagi yang warna lain. Oh, ini ranunkel semua kebanyakan, karena yang lainnya aku udah tanam soalnya. Ini Aster Brigid nih masih ada. Udah lama banget. Ini Aster Brigid juga. Ini sekitar tahun berapa ya? 2019-an deh aku belinya. Nah, ya. Nah, terus ini aku baru ingat, ini yang kemarin aku dapat diskon sekitar ya 60% 70% lah. Jadi aku beli banyak, satu ini nih 50 biji ya, ranunkel ya. Ini aku beli langsung di Belanda nih. Dan ternyata ya kita lihat saja nanti, karena ini aku beli pas lagi diskonnya, jadi nggak aku tanam karena musimnya udah telat, jadi aku tanamnya di tahun ini. Aku belinya itu awal-awal tahun, bulan-bulan Januari kalau nggak salah ya. Ini aku beli, ini ada banyak, tapi ini semuanya ranunkel ya yang aku beli kalau nggak salah ya. Iya, ini ranunkel mix yang aku beli semuanya itu. Ada juga yang berwarna nih. Nah, yang pink picote. Nah, ini ranunkelnya seperti ini ya, macem-macem. Ini ada etiketnya murah sebenarnya karena harga diskon ya. Kalau harganya nggak diskon sih ya mahal. Mix. Jadi aku selalu beli bunga sebisa mungkin harga diskon ya. Kalau bisa dengan kualitas yang sama tapi diskonnya. Jadi aku bisa beli banyak. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, nanti aku mau tanam. Jadi ranunkel sama anemon itu kalau di sini di aku ya bisa sih ada dua opsi, langsung ditanam ataupun apa namanya ditaruh di istilah kata itu ditaruh di air dulu ya selama 3 jam ya. Taruh di sini nih, nanti dikasih air ya. Setelah dikasih air dimasukin itu tanamannya umbi-umbinya, nanti dia mengembang. Nah, setelah mengembang baru ditaruh di tempat semaian. Nanti kalau udah mulai muncul tunas kecil baru ditanam di luar. Itu caraku. Jadi menurutku itu lebih efisien daripada kita langsung tanam. Kalau langsung tanam kan peluang untuk tumbuhnya agak lama ya, berhubung kondisi
sekelilingnya sekarang ini kan kondisinya sangat-sangat suhunya rendah, jadi pertumbuhannya itu kurang maksimal, jadi agak lambat. Makanya aku menanamnya di dalam rumah dulu dalam kurun waktu 2 mingguan lah. Jadi setelah udah ada tunasnya baru aku keluarin lagi. Nanti itu lebih efisien karena dia langsung tumbuh, langsung tinggi daripada kita taruh langsung di tanah, dan itu nanti bisa lebih dari sebulan lebih lah itu baru tumbuh tunas. Jadi kurang efisien menurut aku, apalagi bagi teman-teman yang kepengen cepet numbuh gitu ya. Itu teknikku ya, aku selalu tiap tahun tekniknya sama seperti itu karena menurut aku itu lebih efisien, lebih lebih cepat pembungaannya juga. Dan ada juga untuk aku kasih tahu tips triknya ya. Jadi biar bunganya itu selalu berbunga terus sampai bener-bener udah masa tuanya dia gitu. Jadi saat dia nanti udah berbunga, sebisa mungkin jangan membuat dia menjadi biji, karena biji itu menghambat pertumbuhan tanaman ini sehingga tanaman ini akan cepat mati. Jadi caraku untuk menghambat itu aku potongin bunga-bunga yang udah jelek, atau juga bisa jadikan bunga potong, nggak masalah. Aku potongin, kadang aku juga jadiin bunga potong karena ranunkel dan anemon ini kan cantik ya. Ranunkel contohnya itu kan seperti mawar tapi dia nggak berduri, jadi cantik, jadi bisa dijadikan bunga potong. Dan ini juga sama, ini anemon ya, cuma yang lebih bagus itu anemon yang double petal karena dia lebih lama untuk jatuh atau rontoknya petalnya itu. Jadi itu opsional sih ya bagi teman-teman gardening, pengennya bagaimana itu terserah. Tapi kalau aku sendiri itu kalau kepengen lama dipotongin bunganya. Prinsipnya seperti itu pada anemon dan ranunkel. Dan itu nanti cara pemotongannya juga agak berbeda. Nanti di video selanjutnya nanti aku akan kasih tahu bagaimana cara pemotongannya agar tidak salah dan menghasilkan bunga yang lebih banyak lagi. Ada teknik-tekniknya juga. Nanti harus dilihat ya tekniknya bagaimana. Nah itu oke deh, nanti sekarang ini aku mau kasih air dulu baru aku masukin ya. Nah sekarang udah nih, udah aku kasih air semuanya ya. Ini ada 500 kali ya kemaruk. Jadi ini aku kasih tahu nih detailnya ya. Ini coba perhatikan, ini namanya anemon. Anemonnya aku lupa. Ini the Chine ya. Jadi perhatikan, bentuknya ada 2 sebenarnya. Yang satu agak runcing, yang satu bentuknya seperti batu kecil-kecil ya. Ini anemon the Chine. Nah, terus kemudian yang ini anemon the Chine yang warna putih, ini lebih kecil runcingannya. Jadi umbi anemon sendiri itu sebenarnya dalam satu jenisnya itu beda-beda, ID-nya beda, modelnya tipikalnya beda juga ya. Ini juga kalau yang ini anemon ST Brigid, ini agak mirip dengan anemon yang warna putih tadi ya. Jadi perhatikan ya, tapi ini agak lonjong, terus agak lebar, bukan agak lebar, agak panjang, runcing tapi agak panjang. Nah ini ST Brigid. Nah terus kita ke ranunculus atau ranunkel bahasa sininya. Nah yang ini ini namanya ranunkel yang ID pink picote dan jenis yang pink biasa. Jadi yang besar-besar ini pink picote, yang kecil-kecil itu pink biasa. Nah bedanya apa pink picote dan yang pink biasa itu? Kalau nggak salah ada beda di tinggi. Jadi yang pink picote ini biasanya buat bunga-bunga potong, kalau nggak salah ya yang aku ingat. Tapi kalau yang pink ini kan punya aku dari yang tiap tahun itu kan agak kecil. Ya bisa sih dibikin bunga potong, cuman nggak terlalu bagus seperti bunga potong pada umumnya. Nah ini pink picote aku 20 biji. Terus yang pink biasa 20 biji. Jadi total ada 40 biji. Nah yang ST Brigid ini tadi ada sekitar 40 biji juga. Terus yang the Chine ya, ini 50-an kalau nggak salah.
Soalnya sekitar 30 plus 20-an. Jadi sekitar 50 biji. Terus yang The Chain warna putih itu sekitar 60 biji. 60-an kalau nggak salah, lebih kalau nggak salah. Nah, yang ini mix, ranunkel mix, ini sekitar 150 biji aku tanam. Ya, jadi warnanya itu macem-macem. Ya, warnanya bisa kita istilah kata kejutan nanti warnanya. Semoga warnanya cantik-cantik. Ya, terus yang ini juga sama. Ya, ini ranunkel yang mix. Kita lihat warnanya. Ini kalau yang seperti ini nih sebenarnya, nah, karena belum terlalu full airnya aja jadinya dia, nah nanti ini kan masih kecil-kecil ya umbinya, nanti kalau udah 3 jam nanti aku kasih lihat lagi jadinya bagaimana. Jadi gede, jadi seperti kayak umbi, kayak apa sih, kayak akar biasa gitu deh. Nah, ini untuk pengeringan seperti ini sebenarnya disarankan ini oleh para ahli ya, maksudnya bagi yang pemula lebih baik jangan dikeringkan manual, maksudnya dikeringkan dengan cara sendiri karena berpotensi lebih banyak ada apa namanya jamurnya. Jadi aku tahun kemarin juga mencoba untuk mengeringkan tapi kurang begitu bagus. Aku kurang tahu ya tekniknya mereka, tapi nanti aku akan coba untuk mempelajari, tapi nggak tahu kapan karena sekarang ini aku lagi banyak umbinya, jadi kalau tahun depan misalkan berkurang aku bisa tanam lagi. Jadi aku belum terlalu berminat untuk mengambil lagi karena ini ternyata kan bisa melewati musim dingin, jadi aku tinggal di dalam tanah ya. Nah, itu apa namanya teknikku untuk menanam bunga ranunkel dan bunga anemon ya. Nanti akan aku update kalau misalkan sudah berbunga, ataupun oh ya nanti setelah 3 jam kemudian nanti aku update lagi bagaimana nih modelnya. Yang tadi kan ini kecil-kecil banget nih, ini airnya kan udah segini, nanti kalau udah 3 jam atau 4 jam nanti hasilnya jadi bagaimana, kita lihat nanti ya. Oke, segitu aja ya sobat gardening, jangan lupa subscribe, like, ataupun komen jika memang dirasa apa yang sudah aku sampaikan bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Oke, dadah. Halo sobat-sobat gardening. Sekarang udah lewat nih sekitar lebih dari 3 jam dan inilah hasil setelah 3 jam. Jadi besar. Tadi kan waktu awal itu kan kecil-kecil ya. Sekarang udah direndam nih. Sekarang jadi bentuknya seperti semula lagi. Jadi bagus, besar, dan ini siap untuk ditanam sekarang nih. Ini udah jadi begini nih sekarang. Ya. Nah. Nih. Sekarang siap untuk ditanam di tanah. Ya. Nih sekarang mau aku siapin dulu tanahnya baru kemudian kita tanam. Oke.